Ini kita bahas modul 9 ya. Modul 9 tentang apa yang sudah baca? Amat itu siapa toh? Dogi. Tentang jangka panjang. Iya. Jadi di bab 9 ini kita bicara tentang utang jangka panjang. Oke, jadi ada konsep nilai tunai. Yang pertama, jadi sudah pernah belajar nggak dulu? Kayak gini. Jadi kalau misalnya kita macam misalnya kayak deposito, kita kan kalau deposito kan nyetor uang, saya 1 juta, terus habis itu dalam jangka waktu 5 tahun, nanti 5 tahun ke depan kita dapatnya berapa, nah kayak gitu. Udah pernah tahu? Nggak bahas ini. Nah, jadi kayak future value itu atau nilai yang akan datang itu berarti misalnya kayak tadi 5 tahun ke depan itu kita bakalan dapat berapa. Ketika misalnya kita nyetor duit. Nah, terus present value itu nilai sekarang. Jadi jumlah duit yang kita tanam sekarang itu berapa? Misalnya 1 juta atau berapa. Nah, terus habis itu R itu adalah tingkat imbalan atau return. Jadi kayak bunganya, semacam dapat bunga berapa. Terus N itu periodenya. Jadi di sini rumusnya adalah future value sama dengan present value. Oke mas, nggak apa-apa. Dikali 1 plus R pangkat N. Itu rumusnya future value. Oke. Jadi khusus untuk kalau bahas utang-utang ini, kita ada rumus-rumusnya. Oke, jadi di sini saya lanjutkan. Nah, terus habis itu ini ada juga, kalau kan tadi kan mesti ada jangka waktunya kan, jadi N tadi kan jangka waktu atau periode. Nah, misalnya kita pengen tahu setelah tahun ketiga, tadi kan misalnya tahun kan kita sampai 5 tahun kan. Nah, kita pengen tahu tahun ketiga itu dapat berapa. Nah, itu ini rumusnya. Jadi PN itu nilai uang setelah periode ke berapa. Jadi di PO itu nilai yang ditanamkan, terus habis itu ditambah 1 plus I pangkat N. Jadi ini hampir sama kan rumusnya kayak tadi. Cuman istilahnya aja yang beda. Kalau tadi future value itu kalau sudah sampai 5 tahun, tapi kalau yang ini PN ini berarti nilai setelah periode keberapa. Rumusnya sama. Nah, ini sekarang kalau kita pengen tahu nilai sekarang atau present value, jadi uang yang kita tanam berapa, itu rumusnya tinggal dibalik aja. Jadi PO sama dengan PN dibagi 1 plus I pangkat N. Dan tinggal dibawa balik yang tahu rumus matematika. Nah, sekarang masuk contoh langsung ya. Di situ ada suatu perusahaan memiliki utang kepada bank yang harus diangsur setiap tahun dengan angsuran 1 juta selama 5 tahun. Nah, ini angsurannya yang 1 juta, bukan apa namanya? Bukan kalau tadi saya bilang kan deposito, ini beda ya. Kalau deposito tadi kan yang kita tanam 1 juta di awal berapa, nanti 5 tahun ke depan berapa. Nah, tapi kalau ini beda soal. Ini angsurannya 1 juta per tahun. Nah, terus tingkat bunganya 20% per tahun. Nah, itu berarti I-nya ya. Terus dan angsuran pertama dilakukan 1 tahun dari sekarang. Berapa jumlah utang perusahaan kepada bank. Nah, ini kita pengen tahu jumlah total utangnya perusahaan ke bank itu ada berapa. Nah, terus jadi ini selama 5 tahun, berarti N-nya berapa kalau gitu?
Kalau selama 5 tahun berarti N-nya berapa? Oke, N-nya 5. Nah, jadi ini caranya. Jadi jumlahnya kan tadi angsurannya 1 juta per tahun toh. Ini terus habis itu rumusnya ini cari faktor nilai tunainya. Nah, rumusnya gimana? Itu tinggal 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, makanya kayak kemarin saya bilang nanti waktu ujian harus dia kalkulator. Nah, kayak gini-gini nih, kayak 1 plus I pangkat N itu kalau nggak pakai kalkulator nggak bisa ngitungnya. Kelamaan. Jadi kayak di kalkulator, pada tahu nggak caranya kok misalnya 1 plus I-nya tadi kan 20%, berarti berapa? Kalau 20% itu berarti 1 plus berapa? Ya, 1 plus 0,2 ya. Oh ya, hati-hati. Di Indonesia sama di Taiwan itu kalau nulis koma sama titik beda. Jadi kalau di Indonesia kan kalau koma ya bentuknya koma kayak gini yang di PPT, tapi kalau di sini koma itu pakai titik. Jadi kebalikannya. Jadi kayak misalnya uang ini jumlahnya 1 juta kan. 1 juta kan kita kalau di Indo kan nulisnya 1.0000.000. Tapi kalau di sini nulisnya kan 1,000,000. Jadi jangan bingung ya nanti kalau lihat beda. Jadi soal bedanya kayak gimana. Nah, terus sekarang kan berarti itu kan ngitungnya kan 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Berarti kan 1,2 pangkat N. Tahu nggak caranya ngitung 1,2 pangkat N itu gimana? N-nya tadi berapa? 5 toh? 1,2 pangkat N, tahu nggak caranya gimana? Tadi bunganya kan 20%, Mas. 20% itu kan berarti 20 dibagi 100, makanya ketemu 0,2. Oke, Mas, tak apa-apa. Oke, sekitar segitu. Berarti tahu, Mbak Ami tahu. Yang lain tahu nggak caranya cari 1 plus 1,2 pangkat 5 misalnya? Dilihat di kalkulatornya. Jadi kan di kalkulator itu kan ada X kuadrat. Sudah pada tahu toh caranya. Terus ada juga Y pangkat X. Nah, pakai yang itu Y pangkat X. Jadi 1,2 dulu, terus Y pangkat X baru 5. Oke, kalau bisa ya sudah. Tapi jangan lupa, itu kan kita belum 1 dibagi 1 plus I pangkat N kan. Tadi kan cuma baru 1 plus I pangkat N. Nah, kalau untuk angsuran pertama ya berarti itu 1 plus I pangkat 1. Kalau untuk angsuran kedua 1 plus I pangkat 2. Angsuran ketiga 1 plus I pangkat 3. Terus kayak gitu sampai angsuran kelima itu pangkat 5. Nah, tapi jangan lupa harus 1 dibagi hasilnya tadi. 1 plus I pangkat N itu berapa. Jadi misalnya yang angsuran pertama berarti kan 1 dibagi 1,2 pangkat 1. Makanya ketemunya 0,8333 ini. Ayo coba dihitung. Bener nggak ketemu? Kalau sudah benar ketemu 0,8333 berarti sudah benar ngitungnya. Coba sekarang. Oke, sudah nggak benar. Yang lain gimana?